Jadi menguruk laut lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan Daripada membebaskan tanah gitu. nguruk laut. Iya. Ya kalau reklamasi itu lebih untung daripada ngebebasin tanah. Coba sekarang kita hitung secara sederhana aja. Iya. Ya, nguruk laut 1 meter persegi. Iya. Ya. Daerah landai gitu. Iya. Nah, kemudian sampai timbul 1 meter lah di Iya. atas permukaan laut. Iya. Iya nggak? Iya. Paling taruh 5 meter. 5 meter kubik. Iya. Ya. 1 meter kubik tanah itu berapa sih? Nah, 50.000 lah. 250.000 cuma. Iya nggak? Iya. Kita anggap rata-rata misalnya. Iya, iya. Setelah itu jualnya berapa? Wah, gila. Iya, berapa bisa ratusan juta, miliar mungkin nantinya. Rata-rata yang saya dengar jual 25 juta. Masih laut. Iya. Gitu ya. Masih laut. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, si developer lepas tangan. Nggak dikasih izin. Walaupun lautnya udah keuruk sekalipun. Iya. Kalau nggak dikasih izin terus mau apa? Iya. Nah, dia nggak rugi juga. Iya. Udah terjual 20 juta. Iya. Sekarang class action dah dari warga masyarakat yang beli. Iya. Halo, inilah Podcast 9. Kali ini Podcast 9 masih membahas soal pagar laut, tetapi dari sudut pandang politik pertanahan. Dan untuk menggali masalah ini lebih dalam, kami mengundang seorang narasumber yang berkompeten mengenai pertanahan, yaitu Dr. Arsin Lukman. Beliau adalah seorang dosen pertanahan di berbagai universitas. Beliau juga memang pakar pertanahan. Beliau juga adalah seorang notaris dan pengajar notaris di berbagai universitas. Halo Pak Arsin. Halo. Apa kabar Pak Arsin? Baik. Terima kasih udah datang nih ke podcast kami di tengah-tengah kesibukan Anda gitu ya. Baik sebagai notaris maupun sebagai dosen. Ini saya panggil kalau boleh Bung Arsin aja gitu ya. Oke. Ya. Karena ini kan bukan di kampus dan ditonton banyak orang gitu ya. Bung Arsin, ini kan sekarang lagi sangat rame ya. Kasus gaduh pagar laut ya. Pagar laut. Nah, yang ingin saya tanya ya, Bung Arsin, apakah gaduh pagar laut ini merupakan refleksi dari politik pertanahan kita yang memang carut marut gitu loh Pak Arsin. Gimana Pak Arsin? Nah inilah ya. Sebetulnya kelihatan saya pernah dapat di medsos, pagar laut ini udah lama. Oh gitu. Udah lama, baru aja mungkin ada muncul ke permukaan begitu. Ya. Nah, posisinya kelihatannya. Jadi ini bukan hal baru ya. Paling enggak saya tahu itu udah tahun lalu lah. Ya, kalau sekarang bicara di awal tahun 2025, tahun lalu udah tahu gitu. Ya itu ya. Kelihatannya carut marut tuh ya. Lari-larinya mungkin ke saya bilang kalau kaitannya sih ke kepemilikan. Gitu loh, Maksudnya kepemilikan gimana? Dalam kaitan bahwa itu bisa menjadi aset gitu loh. Nah, sekarang apa? Kemungkinan laut lah dijadiin aset. Kepemilikan pribadi. Oh gitu ya. Tapi tadi kan akhirnya rame gitu ya. Menteri-menteri menyatakan tidak tahu dan sebagainya, bahwa ini saling menyalahkan sampai akhirnya dibongkar. Apakah ini memang terkait bahwa politik pertanahan kita memang kacau balau? Pak Arsin, gimana nih? Terlihat bahwa posisi yang jadi masalah itu selalu di pelaksanaan. Pelaksananya. Nah, dan satu sisi itu seperti itu, ya. Sisi lain bahwa pertanahan ini bukan lembaga yang boleh katakan otonomi. Dia adalah manajemen, penempatan pejabat pusat di daerah. Nah, jadi itu seperti pengangkatan kakan segala macam itu wewenang pusat. Wewenang dari BPN atau ATR, ya kan. Nah,
Sekarang kalau artinya mereka yang melaksanakan kemudian laporannya nggak benar ke atas atau nggak dilaporkan, nah, tetap seolah-olah ada pejabat pusat yang ikut bersalah, iya dong, secara nggak langsung begitu. Karena itu penempatan pejabat pusat yang ada di daerah. Kalau otonomi lain kan, otonomi itu emang pejabat daerah, dia bisa aja seolah-olah yang pusatnya nggak tahu. Tapi kalau ini bisa juga nggak tahu karena nggak dilaporin dari bawah. Atau laporannya nggak benar. Atau laporannya nggak benar, ABS misalnya. Jadi, saya nggak tahu yang dalam kejadian ini seperti apa. Tapi dari segi aspek regulasi pertanahan gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu semua bagus banget. Apalagi yang boleh katakan produk-produk BPN itu sampai detail. Ya, ada form sekian untuk nulis ini. Lengkap gitu ya. Cuma nggak tahu pelaksanaan seperti apa. Jadi law enforcement-nya pelaksanaan baik termasuk administrasinya segala yang menjadi sebab musabab gitu ya. Iya, kurang lebih begitu. Ya. Gitu ya. Ini agak lain juga nih pendapat Dr. Arsin ya. Nah, Bung Arsin, saya mau tahu ini kalau laut ya, terutama yang dipagerin, kalau kita kaitkan dengan macam-macam jenis tanah atau kepemilikan tanah di Indonesia, pagar yang laut di sana itu, daerah laut itu, pesisir itu ya yang dipagarkan itu jenisnya apa, status tanahnya apa, dan apa bisa dimiliki oleh pribadi? Namanya laut itu beda dengan tanah, ya kan? Kan diatur di hak penguasaan tanah itu bilangnya. Definisinya kita ngebelah. Tanah adalah permukaan bumi yang dalam pemanfaatannya menggunakan sebagian tubuh bumi, sebagian ruang di atasnya. Nah, itu udah jelas bahwa harus ada permukaan bumi, gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang laut lah, pengaturannya nggak ada, itu masuk wewenangnya. KLH atau yang lain-lain ya itu masuk. Itu taruhlah ada kewenangan pejabat lain. Nanti barangkali ya ini mesti didudukan pada wewenang siapa? Jadi ribut-ribut soal laut ini itu salah kaprah kalau dikaitkan dengan pertanahan ya. Harusnya. Itu tidak termasuk, tidak dianggap tanah laut itu ya. Nggak masuk. Jadi aturan-aturannya juga tidak berlaku, aturan-aturan untuk tanah ya. Nggak berlaku. Ya, posisinya itu mungkin ada instansi lain yang mengurus mengenai itu. Nah, gitu. Mungkin apakah itu sebabnya ya? Menteri-menteri ATR, ketua Badan Pertanahan Nasional beberapa tidak mengatakan saya tidak tahu, kami tidak tahu ada sertifikat itu. Dan apakah benar sertifikat itu dikeluarkan oleh ATR dan Badan Pertanahan? Kalau Bung Arsin tadi bilang ini kan bukan tanah, ini laut gitu loh. Yang saya dapat informasi itu dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Benar. Ya, tapi level bawah dia. Ya, Kantor Pertanahan mungkin kabupaten atau kota madya. Gitu loh. Ya, jadi bisa dilaporkan apa enggak pejabat pusat, saya nggak tahu juga. Tapi harusnya kalau sesuai dengan regulasi sebelum mengeluarkan itu dilaporkan ke tingkat atasannya. Nggak ada kewajiban seperti itu. Nggak ada kewajiban karena memang wewenang dia. Jadi pendaftaran tanah itu merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan setempat, ya, yang nantinya melakukan pengukuran pemetaan, misalnya untuk data yuridis, ya, kemudian nanti dia menghimpun data yuridisnya, data fisik tadi ya. Nah, posisinya seperti itu, nanti diumumkan segala macamnya, kemudian mereka lah yang mengeluarkan sertifikat gitu loh. Artinya misalnya kalau di Tangerang itu kewenangan dari Kabupaten Tangerang atau BPN Kantor Pertanahan. Iya, Kantor Pertanahan Tangerang. Bukan ditarik misalnya ke provinsi, tidak ya? Enggak. Sertifikat itu berhak mereka mengeluarkan. Iya, berhak kalau mereka. Tanah ya, kalau tanah. Nah, kalau laut nggak berhak mereka. nggak berhak sama sekali. Nggak berhak sama sekali ya. Nah, kan mereka mengeluarkan juga untuk izin di laut itu. Sampai hak milik, hak guna bangunan. Yang begitu-begitu artinya pelaksanaannya nggak benar.
Oh gitu. Artinya mereka sebenarnya tidak berhak. Tidak gitu. berhak. Karena itu bukan tanah ya. Bukan tanah. Oh. Ya. Walaupun pejabatnya nggak tahu itu bukan tanah gitu ya. Laut itu. Saya yakin tahu. Ya, ya. Oh yakin pasti mereka kemungkinan besar tahu lah ya. Tapi ya ada udang di balik batu. Saya pikir di laut ada udang gitu. Jadi ada kemungkinan ya ada udang di balik batu, ada faktor lain selain yuridis ya. Ini menarik juga ya bahwa mereka sebenarnya tidak berhak gitu ya untuk sehingga tapi mereka mengeluarkan juga. Nah, kalau demikian apakah berarti keputusannya tidak mengikat atau ilegal atau bagaimana nih Bung Arsin? Jadi kalau memang terjadi begitu ya harusnya produk tadi dapat dianggap maladministrasi. Nah, dan itu dapat dibatalkan dalam posisi barangkali ternyata kewenangan itu bisa dilakukan tapi kayaknya level kanwil ya atau level pusat ya tergantung itunya luas segala macamnya ya itu ternyata bila mana ternyata itu mau di wewenang dia ya batalkan. Nah. Jadi tindakan dari Menteri ATR ya Agraria dan Tata Ruang dan Ketua BPN ya Yusron Wahid itu benar untuk membatalkan itu, punya kewenangan deh. Punya kewenangan, ya. Kata-katanya bukan dengan mencabut atau apa, membatalkan. Oh, membatalkan. Saya bacanya kok mencabut ya. Kalau pencabutan hak itu lain lagi. Oh, lain. Apa tuh bedanya, Pak Arsin, antara mencabut dan membatalkan? Jadi kalau kita mulai dari pencabutan dulu ya. Pencabutan itu dia mencabut hak yang sudah ada, ya, tapi dengan ganti rugi, ya, dan itu yang si empunya hak nggak bisa, boleh katakan melakukan upaya mungkin menghindar atau gimana, ya, tetapi paling enggak dia hanya punya wewenang untuk banding atau untuk kasasi, untuk nilai duit, tapi lokasinya kan nggak mungkin digeser apa gimana, nah, itu langsung dicabut, kalau nggak salah. Undang-Undang nomor 2061 itu pencabutan hak dan posisinya baru 1 kali yang diterapin di Jakarta, Hotel Yinpin kalau salah. Cuma itu doang. Padahal dulu ada mau diterapin Senen segala macam, tapi kayaknya nggak jalan. Saya bilang undang-undang ini kayaknya mau basir banget. Yang pencabutan itu. Pencabutan hak. Nah kalau pembatalan hak itu banyak yang dijalankan. Kalau mereka merasa oh ini tanah dirasa atau kalau katakan ada maladministrasi, batalin produk dia. Tapi mau nggak kata pertanahan, maksud kanwil pertanahan misalnya membatalkan tadi, karena mau atau berani atau tidak? Bukan masalah itu juga malu, oh gitu. Tapi kan kalau salah harus dikerjakan. Harusnya malu. Akhirnya mereka lempar bola. Ya udah gugat petun aja. Nah, petun dibatalkan, baru mereka jalanin. Nah, padahal itu ulah mereka juga. Siapa sih yang bisa memalsukan suatu sertifikat? Jarang-jarang banget bahwa ada aspal karena produk dari non kantor pertanahan. Iya. Ya, walaupun mungkin bisa gitu loh. Tapi rasanya saya dari beberapa kali saksi ahli, BPN juga yang keluar. Jadi orang dalam, ordal dalam ya. Ya saya nggak menuduh gimana, tapi kemungkinan begitu. Kurang lebih ilustrasi begini. Ya, kalau ada satu sertifikat pertama kemudian ada yang taruhlah saya mau melakukan persertifikatan tanah saya, nah kemudian dilakukan pemetaan pengukuran, kelihatan tebang tindih misalnya, ya kan? Nah begitu tebang tindih kan data fisiknya udah ketahuan, nah langsung upaya kantor pertanahan adalah untuk membereskan dulu, memanggil ini pihak yang ini dipanggil, pihak ini juga dipanggil. Entah dilakukan mediasi kayak apa kayak untuk supaya yang belakangan ini nggak terbit. Nah ternyata nggak dilakukan. Mereka menerbitkan, udah ada yang pertama, kedua terbit juga, suruh berantem setelah itu. Nah itu yang terjadi. Padahal sebenarnya nggak boleh diterbitkan yang harusnya kedua ini udah tahu overlapping misalnya, ya jangan diterbitkan. Dari beberapa sengketa saya lihat, lah modusnya seperti ini juga. Karena yang kedua ini mereka mungkin ada deal, ya kalau terbit
sertifikat dapat duit tuh baru ngomong kasarnya kontraknya apa-apanya lah. Kalau enggak, lah kerjaan lu belum beres kan kurang lebih gitu. Nggak dapat duit ya. Deal-deal seperti itulah. Ya akhirnya lempar bola. Nah, menggugat di pengadilan, di pemilikan misalnya di pengadilan negeri. Kalau mengenai tun di pengadilan tun, seperti itu. Dari berapa case loh, ya. Dan itu kelihatannya rata-rata tanah ribut itu kalau udah bernilai, kalau enggak pepesan kosong deh, capek. Ya. Tadi kalau gitu lembaga ATR dan BPN-nya ini berarti dia bisa dihukum nggak karena menerbitkan sertifikat yang seharusnya tidak diberikan sertifikat? Nah, itulah. Ini kelihatannya. Produk-produk yang terkait pertanahan ini ancaman hukumannya ringan-ringan kalau emang lihat dari situ. Tapi kemudian juga apakah kemudian mesti dipidanakan? Ini kan sekarang kelihatannya bahwa dikit-dikit pidana yang jalan dulu. Iya nggak? Bukan ultimum remedium, bukan. Ultimum premium kan. Itu jadi masalah. Saya bilang udah complicated nih urusan. Gitu. Tapi Bung Arsin, dalam pembicaraan di masyarakat luas, khususnya orang yang berkecimpung di tanah, ya, itu banyak yang mengatakan pelayanan di lembaga ATR dan Badan Pertanahan Nasional itu sangat tidak transparan, ya, sulit, berbelit-belit, dan mungkin yang paling buruk. Silakan Bung Arsin minum dulu, Bung Arsin. Saya juga minum dulu. Nah, yang begini kelihatannya kadang-kadang, ya itu kembali lagi ke pelaksanaannya. Ya, peraturannya udah bagus segala macam, pelaksanaannya. Satu contoh aja deh, ya. Saya di praktek misalnya, ya. Sebagai notaris. Sebagai notaris PPAT, ya. Balik nama. Iya. Istilah praktek. Balik nama. Kalau namanya PPAT ada kerjaan dari klien apa-apa, ya itu langsung mereka ada paketnya. Paket. Padahal PNBP-nya ya murmer lah. Tapi kalau begitu paket ya lumayan. Tapi kalau lebih mahal paketnya daripada PNBP-nya itu. Jauh. Kemana itu duitnya? Nah, itu yang saya nggak terlalu jelas itu. Dan ya tahu sendiri, kadang-kadang dari orang saya, ya bayarnya ya macam-macam. Ada kadang-kadang di toilet lah, atau di warung lah. Gitu ya? Kayak mafia juga dong ya? Kurang lebih lah. Nggak kayak dulu pakai amplop misalnya gitu ya. Nggak, sekarang lebih halus mainnya. Lebih halus? Lebih halus. Nggak pakai di map itu ada amplop gitu. Itulah yang mungkin. Ditangkap oleh KPK susah. Nggak ketahuan ngasihnya di mana. Iya, pertama itu. Terus jumlahnya juga bilang gede, nggak gede-gede gitu loh. Balik nama paling berapa duit sih gitu loh. Tapi itu menjadi apa ya, kayak udah jadi suatu apa ya? Kayak rahasia umum semua. Iya ya. Tapi kan itu misalnya perkara yang kecil balik nama. Kalau yang gede kan makin besar juga. Nah, beberapa kali kan coba. Kalau begitu yang gede, mungkin institusi ini udah ngerekam gitu loh. Tinggal gampang aja tinggal tertangkap tangan. Tapi kan tadi ngasihnya pinter tuh sambil di restroom gini, bersebelahan membuang air kecil, membuang amplop siapa? Ke KPK kan nggak mungkin masuk ke sana gitu. Nggak mungkin. Tapi memang lembaga itu BPN ya, ATR BPN itu salah satu lembaga yang tidak transparan ya. Saya misalnya mau tahu nih sebelah nih misalnya rumah saya sertifikatnya siapa susah setengah mati itu. Itu emang kayaknya akan susah ya. Bisa sih pakai SKPT atau apa. Sekarang juga bisa sebenarnya melalui sentuh tanahku gitu loh. Bisa. Tetapi lagi-lagi akan terrecord di situ. Siapa yang melakukan pengecekan ini? Kurang lebih gitu.
akan ada recordnya di situ. Nah kalau dia ada itikat nggak baik, mungkin artinya, oh BPN udah bisa langsung merekam tuh siapa-siapa. Oh tanah yang ini udah dilakukan pengecekan oleh si A, kemudian tanggal berapa oleh si B, tanggal berapa oleh si C misalnya. Oh gitu ya. Nah gimana sih tuh Bung Arsin memberantas? Kan ada reformasi agraria dan sebagainya. Itu terjadi nggak tuh reformasi itu agraria? Nah, mengenai reformasi agraria ini, secara teoritis bagus, ya. Tapi ini ketentuan sebenarnya sudah lama, ya. Itu disebutnya tadinya agrarian reform, ya. Land reform dalam arti luas, ya, di mana posisinya diatur dalam mengenai luas tanah. Luas minimum, tadi kan maksimum, minimum juga diatur. Karena terus terang tanah Indonesia itu udah terlalu kecil-kecil, ya kalau dimanfaatkan untuk pertanian tuh nggak maksimal juga, cuma berapa ribu meter. Padahal minimalnya 2 hektar misalnya. Lah sekarang 2 hektar tuh dianggap maksimum. Lah saya bilang gimana ini? Nggak mungkin petani Indonesia bakal kaya lah. Ngomong kasar gitu, sejahtera. Maksimalnya 2 hektar. Iya. Ya, apalagi kemudian ada warisan. Nah, diwariskan tuh nggak bisa dikotak-kotik itu. Itu masalah kewenangan keperdataan orang. Gitu loh. Dia pecahin dari 2 hektar, pecah 4 orang misalnya. Nah, jadi berapa ribu masing-masing. Wah, lebih kecil lagi. Kalau untuk rumah tinggal kegedean kelihatannya. Tapi begitu untuk pertanian kecil banget itu. Gitu loh yang jadi masalah. Artinya, nah tadi reforma agraria masih ada lagi pengaturan mengenai gadai, ya nggak, pengaturan mengenai hak usaha bagi hasil, tanah absenti, ya nggak. Nah hal-hal begitu kelihatannya peraturan-peraturan tadi itu sebetulnya bagus, ya. Tetapi ada beberapa yang udah out of date, ya, seperti tanah absenti misalnya, nggak boleh subjek itu mempunyai tanah di luar kecamatan, ya nggak. Lah sekarang dengan transportasi yang bagus, ya dia taruhlah punya tanah di Bogor nih, ya, tapi di Jakarta misalnya, nah kan udah berapa kecamatan tuh lewatnya, tapi kan pakai motor misalnya, 1 jam sampai dia, ya. Lewat tol lebih cepat. Apalagi ya misalnya dia naik kereta api, mungkin setengah jam sampai malah. Ya kan? Tol laut aja 33 km, apa tol laut, apa pagar laut, apalagi ini. Nah, hal-hal begitu sesuaikanlah dengan perkembangan zaman, ya nggak? Bahwa ketentuan tadi udah nggak terlalu cocok, mungkin sekarang bukan hanya batas dari kecamatan doang, pakai batas apa, supaya intensif pengolahan tanah kurang lebihnya di situ bisa maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian tanah gadai juga, ya. Udah banyak, udah tentukan dari lama 7 tahun tuh tanah harus sudah balik kalau misalnya ada gadai. Nah, tapi kalau misalnya sekarang sampai 30 tahun kadang-kadang, tanah itu nggak balik. Padahal 7 tahun tadi udah dia pemberi gadai ya. Nah, itu udah menerima manfaat segala macamnya. 7 tahun aja. Kalau 30 tahun, lah udah untung banget deh. Nah, dari situ aja bilang, aduh, tapi itulah. Sosialisasinya nggak jalan ya di daerah nggak jalan. Yang nggak usah jauh-jauh, saya pernah jumpai itu di Bogor, dekat-dekat bawahnya Gunung Salak itu, ya ternyata itu ada gadai yang udah berlangsung 25 tahun, nggak balik kepada si pemiliknya. Lah saya bilang ini kacau ini, padahal karena apa nggak balik? Nggak tahu, pemilik juga nggak tahu, yang pemegang gadai juga merasa enak terus. Untung terus, ngapain biar ini jangan kasih tahu. Jadi banyak juga peraturan yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan zaman ya. Banyak ya. Banyak banget. Itu harus diapain tuh Bung Arsin kalau gitu? Ya harusnya paling nggak direform. Kan udah ada reformnya, tapi reform yang tidak reformis ya. Ya reformnya ya nggak tahu lah bagaimana. Ada satu hal lagi, Bung Wina. Jadi terkait dengan ketentuan-ketentuan mengenai pertanahan ini, terlalu banyak produk yang di bawah level undang-undang. Cuman PP, Permen, Perpres, segala macam. Tapi kenapa dia nggak undang-undang? Nah itu. Harusnya padahal itu norma-norma undang-undang ya? Iya. Ya, jadi seperti rights for working.
Lah, mesti masuk undang-undang, bikin undang-undang. Sehingga pengadilan pun sekarang dengan PP misalnya nggak bakal mengikat diri katanya, gitu loh. Karena apa? PP. Nah, kalau udah undang-undang, hakim harus ikut. Ya, nah yang begitu. Reproyeksi 5 tahun dia harus kalau dipakai ketentuannya harus mengikat diri bahwa udah 5 tahun nih, nggak bisa nih, ya nggak dipakai misalnya bahwa si pemilik tanah kan dianggap yang pengaju gugatan apa itu dianggapnya melepaskan hak menuntut misalnya gitu. Nah, dalam konteks itu, Bung Arsin, ada yang bilang sebenarnya politik pertanahan Indonesia tidak berpihak ke rakyat kecil. Peraturan-peraturannya itu, ya, misal kalau kita punya tanah, kemudian itu sudah dimasuk dalam SK gubernur untuk real estate, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Mau dijual padahal itu kan hak kita, dijual dengan harga murah. Kalau nggak dibikin supaya kita banjir lah apa. Bagaimana nih menurut? Nah, yang begitu-begitu emang terjadi ya dalam posisi misalnya udah masuk IL orang, izin lokasi orang, ya itu diikat, orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak mau nggak mau harus jual kepada si pemegang IL, nah hal begitu, yang kelihatannya ya secara HAM loh, hak saya tapi gimana tuh Bung Arsi? Apakah itu bermakna memang sebenarnya regulasinya ya karena mungkin dari undang-undang ke bawah itu berpihak kepada orang yang kuat daripada ke rakyat gitu? Bisa jadi ya, karena terus terang hal-hal begitu emang pelaksanaan terapan peraturannya seperti itu, pelaksanaan juga seperti itu. Ya, jadi posisinya seolah-olah merugikan pihak orang kebanyakan lah. Iya. Dan akhirnya menguntungkan segelintir orang, terutama developer dan segala macam. Iya, gitu ya. Justru developer tuh untungnya dari tanah soalnya. Iya, itu jual. Kalau bangunan nggak terlalu untung lah dia. Iya. Nah, bagaimana supaya mengubah ini? Kan ada hubungan yang kuat ya antara pemilik tanah, ya, terutama di Indonesia dengan tanah dia. Tapi kan ini sekarang kelihatannya, bukan sekarang, dari dulu itu kurang nih perhatian negara kepada hubungan tanah antara pemilik dengan tanahnya, ya akibatnya yang keluar peraturan-peraturan yang merugikan rakyat, ya. Misalnya kan di pagar laut itu juga harus ada partisipasi rakyat sebenarnya, tapi nggak ada partisipasi. Ini juga kalau saya mau bikin di sini, ya kalau saya udah ada dapat izin lokasi, gua gusur aja loh. Nah itu karena ada anggapan juga orang bahwa udah punya IL, itu dianggapnya dia udah memiliki. Padahal masih ada kewajiban bebasin tanahnya, iya kan? Nah, dan itu yang, saya bilang enak jadi pengusaha di Indonesia, gitu ya? Iya kan? Karena sekarang udah punya IL nih, kemudian taruhlah dia mau bertani kelapa sawit, si pengusaha. Wah, cari aja yang masuk IL itu, yang terutama adalah bukan kawasan hutan, tapi APL, area penggunaan lain. Lah, itu nggak usah bayar, nggak usah apa, ya udah lepas dari kehutanan. Begitu ada transmigran atau apa, ya udah bebas aja yang transmigran, yang lain dapat gratis. Terus pinjam uangnya dari bank negara lagi. Dan dijadiin jaminan. Itu yang terjadi. Nanti dia dapat HGU, dia masukin ke bank, dan terus terang ya, bank itu akan menilai cuma dari pohon. Ya, usia segini dapat dia kredit sekian. Usia segini dapat sekian. Nah, tetapi padahal di balik itu ada nggak bumerangnya? Ada itu. Yang ditanam ini, yang seumur segini segala macam, nanti gedenya ternyata itu banci kelapa sawitnya. Wah, tidak sesuai dengan, nggak bakal menghasilkan. Cuman pohon doang subur, bibitnya salah ya. Salah beli bibit. Tapi dia udah dapat kredit kan. Yang rugi siapa? Nanti banknya. Dan kalau mau diambil tanahnya, ambil aja kan, bukan punya dia sebenarnya, bukan punya pemiliknya, mau dari negara juga. Bener. Ya kan? Karena tanah dikuasai negara kan, yang kemudian dimohonkan hak guna usaha. Dan itu jadi, boleh katakan,
enak jadi pengusaha, gue bilang. Terutama pengusaha kebun-kebun tuh, Iya, wah, enak gitu banget. Ya. Iya. Untungnya mereka gitu ya. Ya, nggak pakai modal. Iya nggak? Iya, Nggak pakai modal. Nah, saya bilang saya telat sih. Oh gitu, kita juga bergerak di bidang tanah ya, Bung, di yang kayak gitu ya. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan pemerintah negara lah, Bung Arsin? Sebenarnya nggak usah terlalu inilah ya. Jalankan peraturan yang ada, udah bagus kok itu. Ya, tetapi dengan konsisten gitu loh. Jalankan. Nah, ini banyak peraturan yang nggak jalan. Itu kenapa nggak bisa dijalankan peraturan konsisten? Apakah misalnya kalau kita bahasa yang lebih lugas, terjadi korupsi, banyak yang udah jadi keluhan masyarakat ya. Kalau reformasi udah jalan sekian lama, 1998 sampai sekarang, malah lebih parah katanya sekarang korupsi. Bisa jadi. Ya, jadi posisinya laksanakan apa yang ada, ya, mau pakai yang lama atau mau pakai undang-undang cipta kerja lah, apalah. Jalankan, nggak apa-apa. Ya. Jadi Anda melihat emang tidak ada masalah di aturan-aturan sebenarnya? Nggak terlalu masalah lah. Ya, malah dibikin sederhana dengan cipta kerja, dengan apa segala macam. Tapi jalan nggak? Nggak jalan juga. Saya begitu tahu tadi mengenai cipta kerja di awal, saya itu terlibat di BPHN di mana, ya. Wah, bilang ini bagus nih, penyederhanaan sekali. Tapi bisa jalan nggak? Ternyata begitu mau dilaksanakan segala macam kan benturan banyak banget tuh. Dari instansi-instansi yang saling bertentangan gitu. Nggak gampang gitu loh. Oh, gitu ya. Kusut lah. Kalau soal keadilannya terhadap tanah tadi berpihak kepada itu juga karena pelaksanaannya juga. Pelaksanaannya juga nggak lepas dari itu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kesalahpahaman masyarakat bahwa peraturannya lemah, ini lemah. Menurut Anda enggak ya? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Seperti contoh kita yang sekarang. UUPA. Ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Itu coba undang-undang mungkin satu-satunya yang masih bertahan sampai detik ini. Mau dirubah juga nggak jalan kan gitu. Ya itu yang saya juga mau tanya. Udah waktunya nggak Undang-Undang Pokok Agraria dirubah? Undang-undang sebagai pokok, ya, nggak usah dirubah nggak apa-apa. Ya, tapi apa yang diharuskan oleh UUPA dibentuk. Misalnya Undang-Undang Pertanahan, bentuk. Undang-undang land reform sesuaikan barangkali gitu. Undang-undang apa lagi? Bukti hak atau pendaftaran tanah misalnya. Itu bikin dalam bentuk undang-undang. Jangan sekedar PP. Ya kan ini PP 1061 ganti PP 2497. Iya nggak? PP dulu. Tapi emang ini kelihatannya ada inferiority kalau saya bilang dari agraria maupun BPN. Itu kan dulu ceritanya mereka itu adalah Direktorat Jenderal. Iya kan? Di bawah MDN. Nah, Direktorat Jenderal itu tugasnya satu, membuat PP. Nah, yang menterinya lah, Menteri Dalam Negeri yang membuat undang-undang. Nah, jadi inferiority ini ke bawah. Begitu dia levelnya menjadi selevel kementerian, nggak ada kebiasaan tuh bikin undang-undang. Bikinnya PP aja. Budayanya. Budayanya. Lah ini yang harus dirubah. Iya kan? Apalagi sekarang udah kementerian kan dia levelnya. Udah keren lagi namanya ya. Bener. Tata ruang ya. Udah keren banget. BPN. Tapi inferiority tadi masih ada itu ya? Masih. Mana ada sekarang yang jarang banget yang level undang-undang yang dibuat oleh ATR BPN. Mungkin undang-undang pengadaan tanah kali itu paling itu. Tapi itu pun udah berapa puluh tahun, iya kan? Ada tadinya Perpres segala macam, Inpres segala macam, baru undang-undang. Wah. Gitu ya. Nah, Bung Arsin, kalau kan sebagian besar dari aturan tanah kita masih mengikuti pola yang dibuat Belanda kan, ya kan? Bahkan juga konversinya ada for founding Indonesia, for founding lain sebagainya. Nah, kalau di-compare, Bung Arsin, antara peraturan-peraturan yang dikeluarkan produk Belanda dengan yang baru, itu bagaimana, Bung Arsin? Jadi dan pelaksanaannya juga yang ingin saya tanya.
kalau compare-nya mungkin nggak bisa apple to apple ya. Karena di Belanda itu sebetulnya mereka melakukan pendaftaran tanah aja, bukan pendaftaran tanah dalam arti pendaftaran tanah untuk kepentingan tanah itu sendiri, ya. Tapi hanya teks kadaster gitu loh. Ya, land maksudnya apa teks kadaster? Ya? Itu cuma untuk pendaftaran tanah untuk pungut pajak. Oh. Ah, ya, yang idenya emang tadinya dari Raffles kalau nggak salah. Iya. Ya. Untuk apa? Untuk pungut pajak. Oh. Jadilah dia adanya Eigendom-Verponding, ya kan? Yeah. Mau Verponding Indonesia. Ini juga adalah pungut pajak, ya kan? Girik juga pungut pajak, yang untuk pribumi. Jadi juga. sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan kepemilikan yang dibikin Belanda. Nggak ada. Kemudian, sedangkan di setelah era PP 1061 loh kita, ya, itu emang pendaftaran tanah untuk kepentingan tanahnya, ya Kak. Justru dikatakan di situ PBB adalah bukan bukti hak misalnya kan gitu. Nah di situ jadi pungut pajak tetap ada, ya. Tapi adalah pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftaran tanah, ya. Jadilah ada sertifikat segala macam. Nah di dulu itu ada yang namanya agrarische Beschluit, agrarische Wet sebelumnya, ya nggak? Posisinya itulah yang produk barangkali mengatur mengenai tanah, ya. Tapi itu mendowngrade kurang lebih mengenai hak-hak keperdataan pribumi, gitu loh pada waktu itu, ya kan? Nah posisinya seperti itu seolah-olah bahwa yang diagungkan artinya yang paling atas adalah hak Eigendom-Verponding atau FPA-Verponding segala macam. Tapi begitu yang tanah girik segala macam merupakan seolah-olah bagian daripada itu. Oh itu juga merupakan bagian dari pembagian masyarakat ya dalam masa pribumi Eropa dan sebagainya gitu. Ada pluralisme hukum waktu itu terjadi. Jadi nggak bisa kalau kita bandingkan ya. Kayaknya nggak bisa apple to apple. Ya. Tapi pelaksanaan pertanahan tuh gimana? Banyak yang mengeluh hampir di semua aspek nih susah, paling susah urusan tanah gitu. Justru tanah itu kelihatannya posisinya, ya, kemungkinan disebabkan oleh antara lain dibuat sedemikian kusutnya, ya. Dan dengan kusut itu ada sebagian orang yang menerima keuntungan, gitu loh. Antara lain saya nih. Saya diundang saksi ahli di mana-mana, iya Kak. Karena itu soal lain. Yang memang Anda kan nggak menciptakan kekusutan. Enggak, saya nggak menciptakan kekusutan. Iya. Yang menciptakan kekusutan kan rakyat jadi pusing gitu ya. Pusing. Nah. Tadi Anda bilang, ini kan kalau Anda kan juga notaris ya, PPATK ya, ngemajar notaris pula. Ya, PPAT, sorry, nggak pakai K, PPATK beda lagi itu ya. Ya. Pejabat pembuat akte tanah. Ya. Ini kan sekarang ternyata banyak sekali notaris yang terlibat PPAT ini ya, yang dalam kasus-kasus tanah, ada yang berani memalsukan, dan kadang-kadang juga pemalsuannya itu terang-terangan. Dia ada di wilayah selatan, dia bikin yang di barat, ya. Jadi kayak gitu. Dan kalau kita ke polisi, susah juga itu membuktikannya, gitu loh. Gimana menurut Bung Arsin nih, peranan notaris nih? Jadi, notaris itu adalah boleh katakan lembaga yang nggak bisa dipisahkan dengan PPAT. Iya. Ya, katanya ada yang ibarat seperti sekeping koin, ya, sebelah sini notaris, sebelah sini PPAT. Dan itu ketentuannya emang begitulah, ya. Dia PPAT bisa membuat akte-akte yang terkait tanah hanya 8 kerjaan, ya, akte jual beli, akte tukar menukar, akte hibah, akte pembagian hak bersama, dan itu akte inbreng, ya. Akte pemberian HGB dan tanah hak milik, SKMHT sama APHT, 8 itu. Nah, banyak tanah yang boleh katakan nggak masuk dalam kewenangan itu. Nah, karena terlalu banyak varietas terhadap tanah itu. Tadi ada tanah, apalagi misalnya bukan tanah girik lah ya,
tanah negara, misalnya barangkali surat SKT, surat keterangan tanah, ya di daerah sini Jakarta aja nih, ya ada Egenop Perponding, ya ternyata dibangun rumah misalnya, kemudian sekarang mau dipindahkan, nah pakai apa? Artinya pakai notaris, dalam artian masuk kategori di kewenangan di UJN pasal 15 ayat 2 huruf F, ya bahwa notaris berwenang membuat akte terkait dengan tanah, pemindahan hak, jual beli rumah dan pemindahan hak, seperti itulah, ya variasi banyak banget, ya dan itu lagi-lagi produknya notaris. Ini produk PPAT tadi yang 8 akte tadi, ya nggak? Nah posisi kalau begitu, ya banyak banget yang kewenangannya kalau nggak PPAT ya notaris. Nah, dan itu terciptalah, ya. Mungkin ya kalau misalnya yang tadi ada kis-kis seperti itu, bisa terjadi itu ada pelanggaran-pelanggaran kelihatan jelas, ya nggak? Ada UUJN-nya seperti apa, ada peraturan jabatan PPAT seperti apa, ya nggak? Ya pelanggaran-pelanggaran tadi kelihatannya mungkin aja terjadi. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke pagar laut. Jadi pagar itu laut bukan urusan pertanahan tuh, Bung Arsin. Urusan di laut sebenarnya ya. Ya, jadi ngurus tanah itu ternyata terlalu banyak Indonesia yang terkait. Ya. Tanah di luar hutan, di luar laut itu pertanahan, ya kan? Tetapi begitu hutan, siapa yang berwenangnya? Bukan BPN nggak ngurusin hutan. Oh gitu ya. Hutan itu urusannya apa? Kehutanan dan lingkungan hidup, KLH, ya kan? Nah inilah yang kelihatannya. Tadi mengenai laut, laut dan daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil, itu masuk kewenangannya KKP ya, masalah singkatannya. Nah, itu yang terjadi. Terlalu banyak yang ngatur mengenai tanah. Ya. Kalau hutan, kalau menurut saya kelihatannya ini semangatnya seolah-olah ngambil oper dari agrarisme wet, agrarisme besluit, ya nggak? Bahwa semua tanah tidak dapat dibuktikan pemilikannya adalah punya negara. Punya negara. Itu masuk loh. Iya. Nah, kalau laut juga harusnya. Nah, laut punya siapa itu? Nah, siapa itu? Karena ada disiplin terkait, ya nggak? Dia 12 mil ke laut misalnya, itu siapa wewenangnya? Nelayan kan cuma bisa melaut aja cuma, ngambil ikan atau segala macam. Dia kan nggak bisa menghaki lautnya. Nah, ini kan dunia berubah, Bung Arsin ya. Misalnya tadi laut kan, kalau kita bilang ke pengertian atau katakanlah rujukan semacam definisi tanah, nah, lautnya ini diuruk, direklamasi. Nah, punya siapa, hak siapa untuk menyatakan itu reklamasi, dan kemudian setelah reklamasi apakah dia jadi tanah, kemudian jadi haknya di BPN atau gimana ini? Ternyata nguruk laut, ya kalau reklamasi itu lebih untung daripada ngebebasin tanah. Oh gitu ya? Coba sekarang kita hitung secara sederhana aja, ya nguruk laut 1 meter persegi, ya daerah landai gitu, kemudian sampai timbul 1 meter lah di atas permukaan laut, ya nggak? Paling taruh 5 meter, 5 meter kubik, ya 1 meter kubik tanah itu berapa sih? 50.000 lah, 250.000 cuma, ya nggak? Kita anggap rata-rata misalnya. Setelah itu jualnya berapa? Wah gila, berapa bisa ratusan juta, miliar mungkin nantinya. Rata-rata yang saya dengar jual 25 juta, masih laut. Gitu ya. Masih laut. Jadi kalau ada apa-apa, si developer lepas tangan, nggak dikasih izin. Walaupun lautnya udah keuruk sekalipun, kalau nggak dikasih izin terus malah. Dia nggak rugi juga. Udah terjual 20 juta. Sekarang class action dah dari warga masyarakat yang beli. Silahkan aja kan gitu kepada saya. Jadi menguruk laut lebih menguntungkan. Daripada membebaskan tanah gitu. Iya, apalagi bebasan tanahnya di daerah sini sekitar berapa duit? Padahal kalau pikir
lu bebasin tanah juga kan, daerah segitiga emas, itu kan lu mesti hitung ke atas, iya dong, bebasin tanah 40 juta lah, atau 50 juta. Nah, kalau lu bikin 100 meter, 100 tingkat misalnya, cuma 2 juta tuh. Sebenarnya mesti berpikir begitu. Di Menteng itu antara 75 sampai 100 juta lah per meter. Per meter, emang iya? Iya. Kalau dia Menteng misalnya, dia bikin 100 lantai misalnya, kan murah tuh jatuhnya. Tapi kalau bebasin 1 lantai kemudian bangun rumahnya, ya mahal. Oh gitu. Mungkin karena itu ya orang berlomba-lomba untuk melakukan reklamasi laut. Jangan salah juga. Ternyata tanah jadi laut itu sebenarnya tadinya udah ada surat tanahnya, terutama Girik. Maksudnya gimana? Di daerah yang saya tahu Marunda tuh banyak. Ya, Marunda itu kan tadinya tanah darat, kemudian jadi abrasi, jadi laut. Ya, hilang dong. Tapi suratnya masih ada loh. Oh gitu ya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba saya yang nguruk misalnya. Ya nggak, saya nguruk. Apa hak saya? Timbul lagi nggak dari yang Girik tadi? Yang tadi. Dia kan klaim dong. Loh, tanah saya itu. Nah, itu mesti ada proklamasi. Ini punya siapa? Punya ini? Punya saya yang nguruk. Nah, kalau kayak gitu tuh kewenangan siapa ya, Bung Arsin? Apakah masih di bagian tanah atau udah ke lautan atau siapa? Nah, yang begitu-begitu pada dasarnya pokoknya tanah udah musnah ya, udah hilang. Walaupun dia pengen surat, dia nggak bisa klaim bahwa tanah saya. Ya nggak? Tanah musnah dianggapnya. Itu salah satu cara ternyata tanah itu hilang gitu loh. Tanah musnah. Tanah musnah tuh selain laut dengan banyak macem ya. Entah kayaknya ada ketentuannya. Banyak banget itemnya gitu loh. Gitu ya. Salah satunya itu tadi tanah musnah. Nah, kalau sekarang saya uruk, ya misalnya saya uruk. Nah kemudian apakah itu tanah punya saya? Enggak juga. Itu tanah negara yang timbul. Kira-kira tanah dikuasai negara. Jadi posisinya saya harus mengajukan permohonan hak. Nah gitu caranya. Diuruk dulu baru mengajukan permohonan hak. Gitu ya entah teknisnya lah itu ya. Apakah diuruk dulu, apakah setengah uruk misalnya dia. Takut dia orang lain yang mengatur. Daripada orang lain. Tapi yang saya tahu kenyataannya Pemda juga nggak bodoh. Diuruk oleh swasta, developer A lah kita anggap ya. Nah kemudian begitu mau dimohonkan hak, Pemdanya nggak bakal kasih. Anda harus liwat saya dalam pengertian ini menjadi tanah HPL saya. Nggak pakai modal, tapi dia dapat HPL. HPL itu menjadi dasar untuk pemberian hak guna bangunan misalnya. Apa nggak enak tuh? Kecuali kong kali kong kan terjadi. Ya, nggak tahu kalau misalnya. Tapi yang selalu saya seperti di Kapuk apa tuh, itu HPL. HPL. Ya. Jadi dapat duit tuh Pemdanya. Ya. Jadi menurut Bung Arsin benar juga ya, kita lebih enak jadi pengusaha ya, mendapat kemudahan-kemudahan daripada jadi rakyat ya susah. Ya makanya terus mau disalahin apa? Nah, mungkin terjadi antara pengusaha dan penguasa berkelindan di situ, kita nggak tahu juga. Nah, dalam kasus ini Anda melihat gimana dalam kasus pagar laut itu? Kan katanya udah ada hak miliknya, udah ada HGB-nya gitu. Kemungkinan besar bahwa itu ada bambu tadi, itu adalah batas tanah. Kelihatannya gitu. Karena lihat kecil-kecil, ada yang 2 hektar, ada yang berapa. Ada pagar bambunya. Pagar bambu itu ada penanda batas untuk lebar dan panjang ya. Dikalikan berapa. Tapi kan pada waktu diukur aja, dipetakan, langsung ketahuan itu melaut. Saya nggak tahu juga petugas ukurnya apa matanya buta, bagaimana? Iya nggak? Tapi ada yang melibatkan juga surveyor. Iya, pasti. Surveyor berlisensi itu. Makanya di PHK apalah gitu. Itu karyawannya, pegawainya, tapi pihak-pihak yang terkait kan belum di. Nah, saya nggak tahu tuh, ya. Ya orang kecil yang kena. Itu kan kalau kita lihat selain pagar bambunya ada petak-petak udah dibikin. Nah itu maksud saya, itu batasnya. Batas tanah
yang misalnya coupling yang PT apa misalnya ya. Nah, mungkin ada yang perorangan SHM, itu ya kotak-kotak itu lah. Sebagai penanda batas itu. Jadi memang sudah direncanakan oleh kalau dibilang nggak tahu sih nonsens ya, susah lah. Ya. Oke, Bung Arsin, udah cukup panjang juga kita berbicara ya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda katakan gitu, Bung Arsin, di luar dialog kita, tanya jawab kita? Ya, mungkin dalam posisi tanah musnah tadi, ya tanah musnah, ya harusnya mau nggak mau si Kanwil BPN atau level pusat lah ya, itu udah batalin aja sertifikat yang masuk kategori tanah musnah tadi. Dia legowo bahwa ini maladministrasi, ya nggak? Maladministrasi, batalkan. Jadi semua tuh bisa dibatalkan tuh ya? Lah kalau dia mau ngaku salah, bahwa ini produk salah nih, iya kan? Iya. Tapi kalau malu hati ya nggak tahu. Takut digugat ya? Kemungkinan. Tapi ada feel kalau memang gitu. Kan banyak kan nggak mungkin suruh misalnya PT yang mendapatkan hak, dia yang mengajukan proses pembatalan. Nggak bisa. Bukan nggak bisa juga. Lucu juga. Orang saya dapat hak kok, masa saya mohon pembatalan? Nah kalau digugat gimana tuh BPN-nya? Kan banyak lawyers juga, Ovokot maju tak gentar membela yang bayar. Banyak terjadi. Ya. Lucunya dari beberapa pengalaman saya jadi saksi ahli, BPN walaupun jadi tergugat di Petun, nggak pernah nanya kepada ahli ya. Kepada ahli, enggak. Lah, yang berkepentingan kan dia, kurang lebihnya. Iya kan? Pejabat Petunnya kan nggak apa-apain juga. Yang digugat kan BPN. Kan? Karena produknya dia yang mau dibatalin. Enggak ada yang. Nggak tahu, saya juga bingung. Iya. Saya bilang, wah itu udah kusut nih. Baik, Pak Arsin, Bung Arsin, terima kasih kehadirannya di podcast 9. Ya, sama-sama. Jangan kapok lagi. Ya, mudah-mudahan sedikit. Yang penting tanahnya beres gitu. Baiklah. Demikian obrolan kita dengan Dr. Arsin Lukman seputar pertanahan yang dipicu dari kasus pagar laut yang misterius itu. Semoga memberikan pencerahan. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada podcast 9 yang akan datang.